Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera dan berkah dalam. Kami, di Pendalaman Iman Katolik Online, menyadari di antara kita semua umat seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang tidak sempat ataupun kurang tertarik untuk membaca Alkitab, maka dari itu kami memberikan rangkuman intisari isi masing-masing kitab per kitab dari Alkitab sesuai judul yang tertera di bawah ini. Maka diharapkan kita dapat memahami isi dalam masing-masing kitab tersebut. Selamat menyimak. Kebanyakan orang mengira kalau Alkitab banyak bercerita tentang betapa kacaunya manusia. Dan memang benar. Dan yang benar juga adalah, kata-kata dalam Alkitab yang terkait dengan topik ini sering terdengar aneh bagi orang-orang zaman sekarang. Seperti kata dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Sehingga cara pandang Alkitab tentang keadaan manusia seringkali diabaikan atau dianggap kuno dan terbelakang. Hal ini sangat disayangkan. Karena melalui kata-kata ini, para penulis Alkitab dapat memberi kita kajian yang sangat mendalam tentang sifat manusia. Kata dosa mengacu pada kerusakan moral, sedangkan pelanggaran menggambarkan bagaimana kita merusak kepercayaan dengan orang lain. Dan kesalahan, apa maksud dari kata ini? Dalam terjemahan Alkitab, kata kesalahan merupakan salah satu terjemahan dari kata Ibrani, avon. Kata ini juga diterjemahkan dengan kata-kata lain seperti kejahatan, kekeliruan, atau dosa. Jadi apa sebenarnya arti dari avon? Kata avon ada kaitannya dengan kata kerja dalam bahasa Ibrani, ava, yang artinya membungkuk atau menyimpang. Sang penyair dalam Mazmur 38 berkata bahwa punggungnya terava, yang artinya terbungkuk-bungkuk kesakitan. Atau seperti dalam Ratapan pasal 3, jalan yang tidak lurus merupakan jalan yang ava, artinya berkelok-kelok dan berliku-liku. Nah, gambaran tentang penyimpangan ini memberi para penyair Alkitab sebuah perumpamaan yang luar biasa untuk menggambarkan perilaku manusia. Seperti Yeremia yang berkata bahwa bangsa Israel telah mengafah atau membuat jalan hidup mereka bengkok dengan melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan menyembah kepada berhala. Atau seperti dalam kitab Ayub, orang yang rusak moralnya adalah orang yang mengafah atau membengkokkan kebenaran. Dalam kedua contoh ini, hal-hal yang seharusnya lurus dan lempeng, pilihan atau hati nurani kita telah dibengkokkan dan menyimpang. Dalam Alkitab, kata avon mengacu pada segala jenis perilaku yang menyimpang seperti yang disebut dalam 10 perintah Allah. Berbohong, membunuh, berzina. Dalam Yesaya pasal 59, avon menggambarkan penyelewengan di antara para pemimpin Israel yang membiarkan ketidakadilan menimpa orang-orang miskin. Nabi Yesaya dengan cerdiknya menggunakan perumpamaan ini. Katanya, sungguh avon kami banyak, yaitu kejahatan kami. Kejujuran bahkan tidak dapat memasuki kota kami. Keadaan di Yerusalem sangat menyimpang secara moral. Yang menyimpang malah dianggap sebagai yang benar. Hal lain yang menarik dari kata avon adalah, kata ini tidak hanya mengacu pada perilaku yang menyimpang, tetapi juga pada konsekuensi dari perilaku tersebut. Seperti orang-orang yang terluka, hubungan yang rusak, dan pembalasan yang tak habis-habisnya. Hal ini dapat kita lihat pada kata menghukum dalam Alkitab, yang dalam bahasa Ibraninya berarti membalaskan avon atau kesalahan seseorang kepada mereka, yang artinya membiarkan mereka hidup dalam konsekuensi akibat perbuatan mereka yang menyimpang. Inilah yang dikatakan Nabi Yeremia tentang orang-orang Babel yang menghancurkan bangsa-bangsa lain. Suatu hari nanti, bangsa-bangsa itu akan menghancurkan mereka sebagai balasannya, dan hukuman Allah atas Babel adalah mereka harus hidup di dunia yang telah rusak oleh perbuatan mereka sendiri. Sebenarnya, inilah cara penulis Alkitab yang terutama dalam menjelaskan tentang balasan Allah terhadap avon manusia, yaitu membiarkan mereka mengalami konsekuensi yang menyimpang dari pilihan mereka sendiri. Inilah arti dari ungkapan yang umum ditemui dalam Alkitab, menanggung kesalahanmu, atau dalam bahasa Ibrani, menanggung avonmu. Allah memberi kepada manusia kehormatan untuk menanggung konsekuensi dari keputusan mereka yang buruk. Tetapi ini bukan satu-satunya cara Allah membalaskan avon dalam Alkitab. Ia juga memberi diri untuk menanggung avon orang-orang yang bersalah semata-mata karena kemurahannya saja. Bahkan menanggung avon menjadi ungkapan dalam bahasa Ibrani yang paling sering digunakan untuk menggambarkan pengampunan Allah. Seperti dalam Mazmur 32, di mana sang penyair berkata, avonku tidak kusembunyikan, tetapi kuakui, dan engkau menanggung avon karena dosaku. Kalau kita pikir-pikir, ini sebenarnya hebat sekali. Allah mengampuni manusia dengan cara menanggung avon mereka. Dan ini mencapai puncaknya dalam kitab Yesaya, di mana Allah menunjuk sosok seorang yang disebut hamba. Ialah yang akan mewujudkan kasih Allah yang penuh pengampunan dengan cara menanggung avon banyak orang dan memberi dirinya diremukkan.
Hamba ini akan memikul kejahatan umat manusia dan membiarkan kejahatan ini menimpa dan menghancurkan dia. Tetapi kisahnya belum berakhir di sini. Sang hamba akan bangkit dari kematian dan hidup kembali, sehingga ia dapat memberikan hidupnya kepada orang lain. Dalam perjanjian baru, para rasul melanjutkan kisah ini dengan menggunakan kata Yunani, anomia, yang memiliki arti yang sama. Seperti Rasul Paulus yang memperkenalkan sang hamba sebagai Yesus. Ia berkata, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Sang Mesias, telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala anomia, yaitu perilaku kita yang menyimpang dengan segala konsekuensinya. Jadi, seluruh kisah Alkitab menggambarkan keinginan Allah untuk menjangkau manusia yang menyimpang dan dunia yang kacau akibat perbuatan kita. Dan Ia ingin memperbaiki segalanya. Melalui Yesus, Allah mengajak kita untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya, yang dapat berjalan dengan tulus bersama Allah dan dengan sesama. Demikianlah kisah di balik kata kesalahan dalam Alkitab.